Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan banyak yang nonton jam 10. Ternyata saya jam 1 siang itu, jam 2 siang saya sudah ada jadwal untuk ngezoom barengan dengan Sigma Daya Insani dan juga sama Tira. Jadi akhirnya saya putuskanlah untuk ibu-ibu doyan bisnis digeser waktunya jadi jam sekarang jam berapa sih? Jam 10 ini. Mudah-mudahan banyak yang nonton. Yang sudah nonton tuh udah kelihatan tuh, silahkan langsung komen dari mana ya. Dan kita akan bahas tentang gimana sih yang baru jualan tapi dia bisa langsung laris gila-gilaan. Ini saya mau share juga pengalaman saya waktu memulai menjadi seorang pebisnis tahun 2007. Waktu itu saya targetkan di bulan pertama itu 20 juta, dapat omset 20 juta untuk 1 bulan pertama membangun bisnis. Kemudian ternyata bulan pertama bisa sampai 20 juta, kemudian ya artinya sesuai dengan target. Kemudian juga di bulan kedua naik lagi sampai bisa dibilang dalam kurun waktu 1 tahun saya sudah punya karyawan. Waktu itu berapa ya, sekitar 6, sampai akhirnya di 2 tahun saya punya karyawan 16. Aduh, ini sorry bentar ya, ini kayaknya masih licin banget ya. Kemudian di tahun kemudian ya sampai sekarang bisnis saya terus jalan gitu, dan saya merasa bahwa apa yang saya jalankan ini harus saya share kepada teman-teman. Ternyata konsep untuk bisa laris dan kemudian juga padahal baru memulai, sebenarnya cuma satu, teman-teman ya, bahwa kita itu harus punya mental sebagai penjual yang laris ya. Yang bikin kita itu menjadi tidak laris sebetulnya adalah mental kita juga ya. Misalnya nih, kita menganggap bahwa kita itu tidak berbakat jualan, kita menganggap bahwa aduh produk kita itu nggak bisa bersaing di lapangan, dan itu tidak ada di mental saya. Saya selalu merasa bahwa saya itu punya produk yang unggul, dan saya yakin orang akan happy ketika membeli produk saya atau menggunakan jasa saya. Tahun 2007 saya belum punya bisnis yang semarak seperti sekarang ya, dalam artian saya punya produk yang bisa dijual, didistribusikan, belum punya seperti itu. Jadi saya tahun 2007 bisnisnya adalah bisnis jasa ya teman-teman. Jadi jasa penulisan yang waktu itu bisa dibilang orang awam dengan yang namanya bisnis jasa. Apa itu jasa penulisan ya? Bisnis seperti apa, apakah ada uangnya atau tidak. Bahkan keluarga saya pun bisa dibilang mereka ragu bahwa bisnis yang saya jalankan ini bisa menggantikan sejumlah gaji yang sudah saya dapatkan, yang waktu itu juga gajinya sudah cukup besar. Waktu itu terakhir saya punya gaji tahun 2006 itu, 2006-2007 itu sekitar 6 jutaan ya. Untuk tahun itu ya Masya Allah udah besar gitu. Nah keluarga saya tidak bisa dibilang itu tidak mengerti dan juga tidak yakin bahwa bisnis yang akan saya jalankan ini bisa memberikan impact yang cukup besar untuk karir saya sebagai seorang penulis. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang paham bahwa bisnis yang saya jalankan ini bisa mensupport dari kehidupan saya secara finansial. Tapi saya mah jalan aja terus, saya yakin. Dan saya punya mental, saya ini adalah pebisnis, dan bisnis yang saya jalankan insya Allah akan laris. Nah dari situ saja sudah terjadi perbedaan antara pebisnis yang dia itu jualannya laris atau tidak. Pebisnis yang jualannya laris dimulai dari cara dia berpikir bahwa produknya memang akan laris. Jadi bisa jadi loh teman-teman, produk Anda tidak laris itu bukan karena produk Anda tidak bagus, tapi karena mindset Anda belum bagus. Sehingga akhirnya itu yang bikin produk Anda menjadi tidak keren gitu kan. Produk Anda menjadi tidak terjual karena yang jualnya saja masih belum yakin dengan produk yang dijual saat ini gitu kan. Jadi mulai dari mindset, mulai dari mental kita bahwa kita ini adalah penjual produk yang laris. Ini saya sambil lihat postingan teman-teman, silakan komen ya. Saya soalnya nggak bisa lihat apakah saya sudah live atau belum kalau di IDB ya.
Silakan komen ya, dari mana teman-teman ya, apa namanya itu domisilinya. Mudah-mudahan kita bisa saling kenalan, dan kalau bisa tolong komen juga produk apa yang teman-teman saat ini jual. Nah, yang kedua yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah yakin bahwa produk ini adalah produk yang laris gitu kan, yakin, maka Anda pun harus menambahkan value daripada produk Anda. Karena laris itu biasanya terjadi repeat ordernya juga cukup banyak. Ya, jadi terjadi repeat order. Contoh, saya jualan waktu itu jasa penulisan yang saya tawarkan kepada para penerbit. Ya, repeat ordernya cukup tinggi karena mereka happy dengan apa yang jasa yang kami keluarkan, gitu kan. Maintain atau value-nya apa sih yang saya buat ya untuk jasa penulisan saya pada waktu itu? Yang pertama adalah cepat. Yang kedua adalah saya bisa apa namanya tuh menghandle kebutuhan mereka dalam waktu yang cepat, dan juga menghandle berbagai varian jenis naskah, gitu kan, sehingga akhirnya penerbit-penerbit itu happy. Dia nggak perlu cari-cari penulis, tapi dia cukup berhubungan dengan satu agensi naskah yaitu Inscript, dan kemudian akhirnya tercover semua kebutuhannya. Jadi value itu sangat penting. Tambahkan value-value Anda di bisnis atau di produk yang Anda jalankan saat ini, sehingga akhirnya yang terjadi adalah mereka merasa happy ya untuk bekerja sama dengan Anda. Yang selanjutnya adalah eksis. Saya waktu mulai bisnis eksisnya tidak seperti sekarang, eksis kayak begini. Kalau dulu itu saya eksisnya di Yahoo Group, kemudian eksis banyak, saya ikut Yahoo Group itu bisa sampai berapa banyak gitu ya. Kemudian saya kenalan sama mereka, kadang saya emailin secara pribadi, dan saya banyak banget dapat klien dengan pola seperti itu. Jadi saya eksis ya. Jadi waktu itu saya bisa mendapatkan banyak sekali apa namanya tuh teman-teman yang kemudian memesan produknya kami, itu karena saya eksis di berbagai grup. Jadi kalau misalnya sekarang nih teman-teman berbisnis tapi kok nggak laku-laku, salah satunya mungkin teman-teman masih kurang dalam bernetworking atau kurang eksis. Ya bagaimana bisa eksis kalau ternyata teman-teman sendiri juga tidak pede untuk jualan produknya, benar nggak? Ya makanya fokus untuk bisa jualan laris itu adalah teman-teman pede untuk jualan produknya ya. Kemudian saya cari perhatian ya, saya cari perhatian dengan memperhatikan orang lain. Jadi saya tuh wapri mereka, kalau dulu belum ada WA ya, telepri mereka. Kalau sekarang kami itu menyebutnya dengan canvassing. Jadi satu hari itu minimal 50 orang itu saya datangi ya, CS kami datangi. Misalnya hanya untuk memberikan ebook gratis, kemudian hanya untuk menanyakan kabar, hanya untuk memberikan doa. Buat saya itu adalah caper positif ya. Dan melakukan one like, one comment di status dia itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kita. Jangan sampai kita berpikir gini, kenapa ya bisnis saya kok nggak sosial media saya kok sepi. Ternyata gitu kan, Anda ini menjadi orang yang egois, pengen sosial medianya itu didatangi oleh orang lain, tapi kita lupa untuk mendatangi orang lain. Kok nggak ada yang komen ya, makanya nggak kelihatan nih. Sorry, nggak kelihatan saya udah live atau belum di IDB. Kalau di IDB kayaknya udah kelihatan nih. Sebentar. Oh, siaran langsung katanya. Nggak ada ya. Oke. Ini kedengaran apapun ya, karena saya lagi buka apa namanya tuh, lagi buka Ami, sorry Mi, Teteh lagi live Mi. Oke, sorry, kedengeran ya suara-suaranya, Masya Allah. Teman-teman ya, beginilah kalau suasana di rumah dan pagernya dibuka, jadinya kedengaran apapun. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jadi yang saya lakukan adalah memperbanyak untuk memperhatikan lebih banyak orang gitu kan, memperbanyak perhatian, memberikan perhatian kepada banyak orang. Dan itu banyak juga tidak dilakukan oleh pebisnis online saat ini. Alasannya malu, takut disangka SKSD atau apapun ya.
Padahal kalau menurut saya wajib loh teman-teman untuk melakukan yang namanya itu memberikan perhatian kepada orang lain ya. Makanya beda banget ya sebuah sosial media yang dia itu memang rajin untuk memberikan perhatian dengan orang lain, atau sosial media yang dia itu sepi ya. Sepinya itu bukan karena apa-apa, karena malu sebetulnya untuk memberikan perhatian. Nah teman-teman jangan pernah melakukan itu. Dan yang selanjutnya adalah kualitas produk juga harus dijaga, karena bikin orang itu kemudian mau untuk repeat order ya, repeat lagi, beli lagi. Nah ini sangat penting untuk teman-teman menjaga kualitas dari produk yang teman-teman jual. Dengan begitu maka yang terjadi adalah mereka akan beli lagi dan beli lagi. Contoh, teman-teman jual makanan, kalau makanannya nggak enak ya orang juga nggak mau lah untuk beli gitu kan. Makanya pastikan bahwa teman-teman ini produknya itu layak untuk di repeat order ya. Makanya akhirnya kalau saya itu punya klien tahun 2007 sampai sekarang masih menjadi klien kami ya. Contohnya adalah Gramedia Pustaka Utama, kemudian Penebar Swadaya, itu masih menjadi klien-klien kami sampai sekarang pun ya. Repeat order terus menerus. Karena apa? Karena kami jaga kualitasnya. Dan kemudian akhirnya dan yang terjadi adalah setelah mereka melakukan repeat order, mereka puas dan akhirnya mereka bisa menjadi jaringan pemasaran kami ya. Jadi teman-teman, Masya Allah banyak sekali yang kemudian klien-klien kami ini merekomendasikan jasanya Inscript itu kepada teman-teman yang lainnya ya. Ya karena apa? Karena mereka puas dan akhirnya mereka menjadi jaringan pemasaran kami yang cukup hebat. Mungkin secara resmi mereka tidak tidak menjadi jaringan pemasaran kami, tapi mereka menjadi orang yang merekomendasikan produk kami, Masya Allah. Nah itulah pentingnya bagaimana dari pebisnis pemula itu pada akhirnya Anda mulai untuk selalu menjaga kualitas, menjaga perhatian, dan akhirnya Anda bisa keren. Jangan takut menjadi pebisnis pemula, karena semua pebisnis yang keren pun memulai dari pemula. Nah teman-teman, materi seperti ini sekarang saya melaunching satu program baru, namanya itu adalah program Ibu Peduli ya. Jadi di program Ibu Peduli itu teman-teman akan mendapatkan pendampingan secara private oleh tim saya gitu kan, oleh Miss Inscript. Bagaimana sih cara jualan laris, kemudian bagaimana sih caranya teman-teman itu memposting di sosial media gitu kan. Materi-materinya nanti akan saya yang buat karena based on dari pengalaman saya, hanya teman-teman akan didampingi. Nah di program Ibu Peduli ini ya, salah satunya nanti teman-teman bisa belajar bagaimana menjadi pebisnis pemula tapi gila banget jualannya, larisnya gitu kan. Itu dari harga 500.000 untuk private, sekarang itu menjadi 99.000. Dan insya Allah itu adalah salah satu bentuk program kami ya, yang Ibu Peduli. Maka kami beri nama Ibu Peduli. Ini adalah program kepedulian kami, di mana 10% akan langsung kami donasikan. Dalam artian bahwa Ibu Peduli ini menangkap masalah-masalah yang ada di lapangan. Jadi kemarin itu yang mau ikut training private dengan saya, rata-rata mereka itu keberatan dengan harganya. Ya ada yang 2,5 juta, bahkan ada yang harganya sampai 10 juta. Ya, nah sekarang saya berikan fasilitas untuk teman-teman yang masih memulai dan pengen didampingi gitu kan, untuk kelas-kelasnya gitu kan, didampingi bisnisnya, bisa langsung dengan tim saya Miss Inscript. Dan saya harap program Ibu Peduli ini ditangkap menjadi sebuah problem solver bagi teman-teman yang ada di ibu-ibu doyan bisnis, bahwa ya saya membutuhkan mentor, karena kehadiran mentor itu sangat penting untuk bisnis Anda. Ya, kehadiran mentor sangat penting untuk bisnis Anda. Kalau misalnya Anda tidak memiliki mentor, kadang-kadang kita tidak tahu mau kemana nih arahnya gitu kan, mau kemana nih arah bisnisnya. Nah, saya siapkan satu mentor, yaitu Miss Inscript, yang akan menemani Anda untuk bertumbuh dengan bisnis apapun yang sekarang Anda jalankan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menjadi pebisnis yang laris manis. Amin.